Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Al-Insyirah TV, dan insyaallah kita lanjutkan kembali pembelajaran i'rab bagian al-asmaul khamsah. Jadi kalau kita definisikan kata al-asmaul khamsah itu berarti isim yang 5. Jadi dia hanya ada 5 jenis saja, 5 contoh saja. Baik, karena ini isim seperti biasa, berarti dia masuk ke dalam keadaan yang pertama adalah bisa marfu'un, yang kedua adalah mansubun, yang ketiga bisa mungkin juga majrurun. Jadi 3 kemungkinan ini isim al-asmaul khamsah menempati tempat. Baik, kita ambil contoh dalam al-asmaul khamsah itu ada abu, ada akhu. Nah, ini ada 5 sebetulnya. Ada abu, ada akhu, ada hamu, ada fu, ada dhu. Nah, saya ambil contoh 2 saja. Abu dan akhu. Abu itu bapak, akhu itu saudara. Nah, ini tanda marfu'nya sebetulnya yang diberikan warna merah. Jadi dia marfu'nya dengan waw. Sedangkan ketika mansub, dia mansubnya dengan alif. Dan ketika majrurnya itu dengan kasroh. Dengan ya. Nah, jadi abu, abi, abu, aba, abi, akhu, akho, akhi. Nah, dalam mengirobkannya sama kita menggunakan rumus 4 pertanyaan ini, kedudukan, keadaan, tanda, dan alasan. Untuk kedudukan diingatkan kembali, kita masih terfokus kepada satu kata, jadi kita sebut isim saja kedudukannya. Karena kita masih bicara tentang al-asmaul khamsah, masih bicara tentang isim. Jadi kalau kita mau i'rabkan kata abu, i'rabnya bagaimana? Abu kedudukannya apa? Kedudukannya adalah sebagai isim. Kemudian abu keadaannya dia adalah marfu'un. Kemudian abu tanda marfu'nya adalah dengan al-waw, waw yang ini. Nah, wa alamatu raf'ihi al-waw. Kemudian alasannya kenapa? Karena abu termasuk li'annahu al-asmaul khamsah, termasuk isim yang 5. Akhu pun sama, akhu isim marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu li'annahu al-asmaul khamsah. Dhu, fu itu juga sama. Nah, ketika mansub, i'rabnya berarti aba. Aba i'rabnya adalah isim. Keadaannya dia mansubun. Tanda mansubnya yaitu wa alamatu nasbihi al-ya. Oh, ini al-alif ya harusnya ya. Ini al-alif. Nah, bukan ya, ini al-alif harusnya. Al-alif. Kemudian li'annahu al-asmaul khamsah. Nah, kalau untuk abi baru isim, dia termasuk isim, keadaannya majrur, tandanya wa alamatu jarrihi al-ya. Ini benar ya. Li'annahu al-asmaul khamsah. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk isim yang 5 ini, baik itu abu, akhu, aba, akho, abi, akhi, itu marfu itu dengan wawu, mansub itu dengan alif, majrur itu dengan ya. Jadi menggunakan huruf ilat semuanya, masing-masing keadaannya. Baik, bagian terakhir dalam isim yang mu'rab atau isim yang bisa di-i'rab adalah al-ismu la yansharif. Sederhananya, al-ismu la yansharif itu isim yang tidak bertanwin. Nah, begitu saja. Itu yang paling sederhana penjelasannya. Jadi dia tidak menerima tanwin, baik dhammah tain, fathah tain, ataupun kasroh tain. Artinya dia pun tidak menerima kemungkinan alif lam. Nah, kita lihat contohnya di sini. Ini keadaannya dulu ya. Keadaannya sama, ada 3 kemungkinan, bisa marfu'un, bisa dia mansubun, bisa juga dia majrurun. Jadi 3 kemungkinan ini yang bisa ditempati oleh al-ism la yansharif. Nah, baik, contohnya di sini Ibrahim. Nah, kata Ibrahim ini kita tidak bisa berikan dhammah tain, Ibrahimun tidak, atau Ibrahiman. Nah, ini untuk mansub Ibrahiman. Dia harus Ibrahima. Nah, ketika majrur dia tidak bisa Ibrahimi. Jadi tidak boleh berharokat kasroh. Nah, jadi salah satu ciri isim la yansharif adalah pertama dia tidak menerima tanwin, kedua dia pun tidak menerima kasroh. Sehingga ketika majrurnya dia masih dengan fathah. Jadi Ibrahimu, Ibrahima, Ibrahima. Nah, walaupun dia tidak memiliki alif lam.
Karena kan biasanya ketika isim tidak bermiliki alif lam, misal kita punya kata kitab. Nah, ini kan bisa ditanwin kitabun. Tapi ketika Ibrahim, ketika Adam itu tidak bisa. Dia kalau Adam sama adamu ketika marfu, ma ketika mansub, ma ketika majrur. Nah, ini salah satu isim la yang shorif. Baik, rumus i'rabnya sama. Ini menggunakan rumus 4, kedudukan, keadaan, dan tanda serta alasan. Nah, kita i'rabkan Ibrahim, ini termasuk nama orang, berarti dia termasuk isim. Alamatnya adalah, keadaannya adalah marfu, alamatnya wa alamatu rafihi dhammah. Nah, alamatnya dengan dhammah pada huruf mim. Kemudian li'annahu al-ismu la yansharif. Untuk Ibrahim sama, dia termasuk isim. Kemudian keadaannya mansub, tanda mansubnya wa alamatun nasbihi al-fathatu. Kemudian li'annahu al-ismu la yansharif. Majrur pun sama, termasuk isim, keadaannya majrur. Kemudian wa alamatut jarrihi al-fathatu. Li'annahu al-ismu la yansharif. Nah, ada juga yang mengirabkan seperti ini. Misal kita ambil lafaz Ibrahim. Ibrahim isim marfu'un. Marfu'unnya langsung marfu'un bidhammah. Li'annahu al-ismu la yansharif. Ada juga yang seperti itu. Itu untuk memudahkan saja. Nah, kalau kita berikan wa alamatu raf'ihi, sebetulnya ini untuk mengingatkan kita kembali ketika rafa'atu keadaannya pasti marfu. Ketika nasab keadaannya mansub. Ketika jar keadaannya pasti majrur. Tapi kalau sudah terbiasa bisa juga Ibrahimu isim marfu'un bid-dhammah li'annahu al-ismu la yansharif. Ibrahima isim mansubun bil fathah li'annahu al-ismu la yansharif. Ibrahima isim majrurun bil kasrah bil fathah li'annahu al-ismu la yansharif. Nah, ada yang juga yang seperti itu. Baik, demikian mungkin, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.